Halo teman-teman, di video kali ini saya akan mensimulasikan bagaimana cara input di Randu jika saya adalah owner dari cafe. Nah, di sini study case-nya adalah usaha cafe atau restoran, di mana nama kafenya adalah Larana Cafe. Nah, pastikan teman-teman sudah mempunyai akun di Randu dulu, kemudian login di website Randu. Nah, di sini teman-teman bisa masuk di app.randu.co.id, kemudian klik login, kemudian masukin email sama password akun teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa men-setting akun perusahaan atau usaha teman-teman terlebih dahulu. Nah, ini bisa masuk di pengaturan aplikasi, kemudian klik pengaturan perusahaan. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan logo atau email juga, kemudian setting nomor rekening yang bisa digunakan untuk menarik saldo untuk pembayaran Randu e-wallet. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara menginputnya. Nah, ini untuk logo bisa diklik pilih file, kemudian klik logo. Kemudian jika ada email perusahaan atau usahanya bisa dimasukkan. Nah, untuk nama perusahaan atau nama usahanya Larana Cafe, kemudian bidang usahanya kedai kopi atau cafe, kemudian nomor teleponnya bisa disamakan, kemudian nama banknya ini saya input berdasarkan bank saya. Nah, ini bisa diisi alamat atau domisili usaha teman-teman. Nah, jika sudah selesai bisa diklik simpan. Nah, sudah selesai untuk pengaturan perusahaannya, kemudian teman-teman bisa masuk di pengaturan aplikasi. Nah, ini teman-teman bisa memasukkan saldo awal perusahaan atau pengaturan modal awal perusahaan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan modal awal saya, yaitu total modal kas 30 juta. Nah, di sini saya klik pengaturan modal awal. Kemudian estimasinya saya kan masuk di kas. Ini debitnya saya isi 30 juta sesuai nominal yang saya butuhkan. Kemudian yang ini diisi modal pemilik, dimasukkan ke kredit. Nah, seperti ini. Jika sudah, teman-teman bisa klik simpan. Nah, setelah men-setting modal awal teman-teman bisa memasukkan daftar produk atau daftar menu yang teman-teman punya. Di sini kan usahanya cafe. Kemudian saya sudah menyiapkan daftar menu atau apa saja yang saya jual di cafe ini. Nah, di sini saya mensimulasikan ada produk beli jadi, kemudian ada makanan dengan varian, kemudian ada snack yang dibuat berdasarkan adanya pesanan. Nah, di sini saya mencontohkan bagaimana cara menginput produk beli jadi, yaitu minuman americano. Nah, teman-teman bisa masuk di manajemen produk, kemudian buat kategori produk terlebih dahulu. Nah, di sini kan sudah ada kategori produk default. Nah, ini jika tidak ada kategori teman-teman bisa membuat sendiri. Nah, ini yang default ini bisa dihapus. Nah, untuk makanan saya membutuhkan ya. Nah, ini bisa dipakai, kemudian klik kategori baru, buat sesuai kategori menu teman-teman. Ini saya buat lagi snack. Nah, jika kategori sudah tersimpan, teman-teman bisa masuk di tambah produk dan barang. Nah, saya contohkan untuk produk beli jadi, saya input produk americano.
Kemudian kategorinya saya pilih minuman. Untuk harga jualnya saya pilih 20.000. Nah, jika teman-teman membutuhkan detail produk, ini bisa dicentang. Kemudian satuannya saya pilih porsi. Nah, ini teman-teman bisa mengatur buffer stock. Jika teman-teman memilih no, maka stoknya itu tidak perlu diisi. Jika teman-teman memilih yes, teman-teman bisa mengisi stok produknya. Nah, ini saya gunakan stok. Nah, untuk produknya ini saya pilih beli jadi. Kemudian deskripsi produk ini juga bisa teman-teman isi. Kemudian bisa teman-teman upload juga untuk gambar produknya. Jika sudah, teman-teman bisa klik simpan. Nah, di sini sudah ada produk default, ini saya hapus dulu. Nah, ini adalah produk yang saya jual. Nah, di sini kan stoknya masih 0, kemudian saya tadi menyalakan untuk menambahkan stok. Nah, bagaimana cara menambahkan stoknya? Teman-teman bisa masuk di pembelian dan produksi, kemudian transaksi beli produk. Pilih yang beli jadi. Kemudian buat pembelian produk, ini suppliernya dipilih aja. Kemudian ini bisa diisi sesuai referensi teman-teman. Kemudian tipe pembayarannya saya tunai. Pilih bayarnya pakai kas. Kemudian ini saya input berdasarkan harga subtotal. Nah, produknya saya pilih Americano. Untuk pembeliannya saya sebesar 1 juta, kemudian kuantiti pembeliannya saya isi 100. Jadi setiap Americano yang terjual HPP-nya adalah 10.000. Nah, ini bisa diklik simpan. Nah, stoknya ada 100. Teman-teman bisa cek juga di daftar produk dan barang. Nah, untuk stoknya sudah terisi. Dengan marginnya kita mendapat keuntungan 10.000. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana cara menginput produk dengan varian. Nah, di sini produk varian saya adalah nasi goreng, di mana ada pilihan pedas dan tidak pedas, kemudian toppingnya ada ayam sama daging. Nah, teman-teman bisa masuk di tambah produk baru, kemudian isi nama produknya, ini nasi goreng, kemudian kategori produknya pilih makanan, untuk harga jualnya sebesar 25.000. Nah, ini detail produknya bisa dicentang, kemudian tipe produknya kita pilih varian. Nah, di sini saya kan tadi ada varian pedas dan tidak pedas. Kemudian ini teman-teman bisa isi menjadi level pedas. Nah, variannya saya isi pedas. Kemudian teman-teman jika ada penambahan harga ketika teman-teman menambahkan varian, bisa diisi di sini. Karena saya tidak ada tambahan harga, saya isi 0. Kemudian klik juga untuk menambahkan tidak pedas. Nah, seperti ini. Teman-teman juga bisa menambahkan varian lagi karena tadi kan ada level pedas sama varian topping. Nah, ini bisa diklik tombol hijau ini, kemudian klik varian grupnya, pilihan topping. Nah, variannya ayam. Jika menambahkan varian, klik tombol ini. Ini ada daging. Untuk harganya saya pilih 0 semua karena tidak ada tambahan harga. Kemudian untuk satuan produknya saya pilih porsi. Nah, buffer stoknya saya no karena saya tidak menggunakan stok untuk nasi goreng. Untuk produknya beli jadi.
Jika sudah, teman-teman bisa klik simpan. Nah, biasanya di cafe itu terdapat menu yang dibuat jika ada pesanan saja. Di sini saya mencontohkan ada menu kentang goreng, di mana setiap terjual porsi kentang goreng maka akan mengurangi stok bahan baku, yaitu berupa kentang sebesar 200 gram. Teman-teman bisa masuk di COGS Manufaktur, kemudian klik daftar bahan baku. Nah, di sini teman-teman bisa masuk tambah bahan baku. Nah, ini saya pilih kentang goreng, kentang ya. Kemudian pilih materialnya nabati, pilih satuannya saya pilih gram, karena nanti kan dalam pembuatan atau penjualan menunya itu satu porsi kentang goreng akan mengurangi stok bahan baku sebesar 200 gram. Nah, ini pilih suppliernya, dipilih gudang persediaan bahan baku. Jika sudah, teman-teman bisa klik simpan. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan stok bahan bakunya sudah bertambah, yaitu kentang sejumlah 3000 gram. Kemudian saya akan mencontohkan bagaimana cara menginput produk, yaitu produk yang dibuat by pesanan. Nah, teman-teman bisa masuk di manajemen produk, kemudian klik daftar produk, kemudian klik tambah produk baru. Nah, produk by pesanan ini adalah produk yang dijual tapi teman-teman tidak mempunyai stok, yaitu produknya harus dibuat terlebih dahulu. Misal kayak kentang goreng kan harus digoreng terlebih dahulu. Nah, ini nama produknya saya pilih kentang goreng atau saya isi kentang goreng. Kemudian kategori produknya snack. Nah, ini saya isi 20.000. Untuk detail produknya bisa diklik. Kemudian satuannya saya pilih porsi. Kemudian jenis produknya jika dibuat by pesanan maka pilih produk manufaktur. Nah, di sini komposisi bahannya bisa dipilih yaitu kentang. Nah, dalam porsi kentang goreng akan mengurangi 200 gram kentang. Kemudian untuk opsi produk dibuatnya diklik dibuat by pesanan. Nah, jika diklik dibuat by pesanan maka buffer stoknya akan otomatis menjadi no karena tidak menggunakan stok. Namun ketika produk itu terjual akan otomatis mengurangi stok bahan baku ini. Nah, jika sudah bisa diisi deskripsi produknya. Kemudian bisa upload gambarnya juga. Jika sudah, klik simpan. Nah, seperti ini. Nah, jika produk-produk atau menu yang teman-teman jual itu sudah terinput di Randu, teman-teman sudah siap menggunakan aplikasi POS. Nah, sebelumnya teman-teman juga bisa men-setting pengaturan pembayaran. Kemudian jika teman-teman mempunyai printer atau yang bisa mencetak struk, teman-teman bisa mengkoneksikannya di aplikasi. Nah, caranya teman-teman bisa masuk di pengaturan aplikasi, kemudian pilih pengaturan pembayaran. Nah, di sini saya akan menyalakan pengaturan pembayarannya, yaitu ada kas, kemudian saya pakai Randu Wallet, kemudian ini saya matikan karena saya tidak menggunakan mesin EDC. Kemudian saya pilih QRIS instan ini juga. Jika sudah, teman-teman bisa klik save. Nah, jika sudah tersimpan, teman-teman bisa melakukan pengaturan printer. Untuk mencetak struk, klik pengaturan printer kasir. Nah, di sini ada pengaturan pembulatan transaksi. Ini saya pilih yes.
kemudian koneksi printer Bluetooth, kemudian ukuran kertasnya 5,8. Nah, di sini teman-teman juga bisa mengcustom atau menambahkan tulisan di bawah struknya teman-teman. Misalnya saya custom terima kasih sudah datang. Kemudian mungkin saya ingin menginfokan password wifi cafe 2025. Nah, seperti ini. Jika sudah, teman-teman bisa klik simpan. Nah, untuk printer dan pengaturan pembayarannya sudah tersetting. Kemudian, teman-teman bisa cek laporan stok itu di menu laporan. Sebelum produk terjual, teman-teman bisa cek laporannya di sini. Kita kan tadi sudah menginput bahan baku juga untuk stok barang jadi. Nah, di sini tersedia americano sejumlah 100 atau ada 100 stok. Kemudian untuk bahan baku yang kita gunakan tadi ada kentang yaitu 3000 gram untuk produk yang dibuat by pesanan. Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa masuk di aplikasi POS. Nah, teman-teman juga bisa download aplikasinya di Play Store maupun App Store. Juga teman-teman bisa mengaksesnya di website ini. Nah, ini saya contohkan jika via website, teman-teman masuk di POS. Nah, untuk membuka kasir, teman-teman harus memasukkan kas awal. Nah, di sini kas awalnya saya isikan 0. Nah, jika sudah berhasil, teman-teman bisa menggunakan aplikasi POS. Nah, ini saya contohkan jika ada yang order berdasarkan produk dibuat by pesanan. Misalnya saya pilih ini kentang goreng, diklik menunya, kemudian yang keluar adalah 1 porsi, diklik bayar. Untuk bayarnya via tunai. Nah, seperti ini. Kemudian struknya juga bisa teman-teman cek di sini. Nah, ini struknya sudah muncul. Kemudian, untuk mengecek laporan penjualan atau produk apa saja yang sudah terjual, teman-teman bisa masuk di manajemen pesanan ini. Nah, sudah terjadi penjualan sebesar 20.000. Kemudian teman-teman bisa mengecek laporan stoknya. Karena tadi kan produk dibuat by pesanan, maka otomatis akan mengurangi stok bahan baku. Kita klik laporan stok. Nah, otomatis sudah mengurangi, yaitu 200 gram, di mana stok awalnya adalah 3000 gram. Jadi seperti itu. Kemudian jika terjadi stok atau pengurangan bahan baku, misalnya kentangnya rusak atau bagaimana, nah itu teman-teman bisa melakukan penyesuaian stok. Nah, penyesuaian stok ini bisa teman-teman akses di sini, di menu penyesuaian stok. Kemudian buat kategori penyesuaian terlebih dahulu. Ini saya klik buat baru. Kemudian ini saya pilih barang rusak. Nah, bisa diklik simpan. Nah, jika sudah, teman-teman klik penyesuaian bahan baku. Misalnya kentangnya jatuh atau tidak bisa terjual gitu ya. Teman-teman bisa klik kategori penyesuaian, yaitu barang rusak. Kemudian materialnya saya pilih kentang, di mana stok yang mengurangi adalah sebesar misalnya 200 gram. 200.
Nah, untuk tipenya ini saya pilih pengurangan stok. Jika sudah, teman-teman bisa klik simpan. Nah, ini sudah terjadi penyesuaian. Kita cek laporan stoknya. Nah, di sini sudah terjadi pengeluaran stok sebesar 200. Nah, kemudian teman-teman juga bisa ngecek laporan penjualan, yaitu di menu rekapitulasi harian ini. Nah, diklik rekapitulasi harian, maka muncul terjadi penjualan tunai sebesar 20.000 tadi. Kemudian total kas tunainya berapa, total penjualannya berapa, ini akan muncul di sini. Nah, di sini kan saya posisinya sebagai owner. Biasanya usaha kafe itu ada staff yang membutuhkan login sendiri-sendiri seperti kasir, kemudian supervisor, dan lain-lain. Nah, di Randu ini juga ada fitur manajemen staff, di mana staffnya nanti bisa login pakai akun yang sudah dibuat oleh owner. Jadi mereka tidak perlu login pakai akun owner, karena kan biasanya akun owner itu ada data yang tidak ingin ditunjukkan kepada staf atau karyawan mereka. Nah, teman-teman, untuk mengaktifkan menu manajemen staff ini, teman-teman harus langganan akun premium Randu terlebih dahulu. Nah, jika akun premiumnya sudah aktif, teman-teman bisa masuk di menu manajemen staff. Kemudian klik data staf dan karyawan. Nah, untuk menambahkan staf, teman-teman bisa klik tombol ini. Kemudian masukkan nama stafnya, misalnya Raffi. Saya tambah posisinya aja ya, kasir Raffi. Kemudian ini posisi stafnya saya pilih kasir. Nah, nanti untuk Raffi ini bisa login aplikasi kasir Randu menggunakan email ini, kemudian masukkan password yang sudah teman-teman buat. Ini saya kasih contoh 123 123. Nah, untuk nomor teleponnya bisa diisi, kemudian tanggal kerjanya saya isi hari ini, kemudian jam masuknya saya isi jam 9 pagi dan pulang jam 5 sore. Nah, untuk staf tersebut saya setting untuk libur hari Minggu. Kemudian statusnya pilih aktif. Nah, seperti ini. Nah, untuk akun staf ini juga bisa dilakukan atau dibuat login di aplikasi absensi, di mana absensi tersebut digunakan untuk memanajemen atau melihat laporan absensi staf atau karyawan teman-teman. Nah, jika sudah, bisa diklik simpan. Nah, seperti itu. Nanti bisa ditambahkan staf-staf yang lain tanpa batasan jika teman-teman sudah upgrade ke akun premium. Nah, kemudian bagaimana cara menginput data atau gaji karyawan? Teman-teman bisa masuk di menu biaya. Kemudian bisa pilih atau buat kategori pengeluaran terlebih dahulu. Nah, ini saya input kategorinya biaya gaji karyawan. Nah, jika sudah bisa klik simpan. Nah, kemudian teman-teman bisa masuk di daftar pengeluaran. Ini klik buat baru, kemudian kategorinya dipilih gaji karyawan, untuk tanggalnya saya pilih hari ini, kemudian diambil dari kas, kemudian pengeluarannya untuk biaya gaji karyawan. Nah, ini disesuaikan dengan gaji staf atau karyawan teman-teman. Saya contohkan 1,5 juta, kemudian klik simpan. Nah, jika sudah selesai, maka otomatis
biaya ini sudah masuk di jurnal karena posisinya udah sinkronisasi atau langsung terintegrasi dengan laporan keuangan teman-teman. Nah, untuk mengeceknya, teman-teman bisa masuk di laporan, kemudian klik laporan neraca. Nah, di sini modal awalnya yaitu 30 juta. Nah, teman-teman juga bisa cek laporan neraca di sini. Nah, kemudian teman-teman juga bisa ekspor laporan neraca ini dalam bentuk Excel maupun PDF. Jika teman-teman ingin ekspor laporannya dalam bentuk PDF, teman-teman bisa klik ekspor PDF. Nah, seperti ini. Kemudian klik download. Nah, misal saya simpan laporan neraca Januari. Jika sudah, bisa diklik simpan. Nah, seperti itu. Kemudian teman-teman juga bisa cek laporan lain seperti laporan laba rugi. Nah, seperti ini. Kan tadi terjadi biaya pengeluaran yaitu untuk gaji karyawan, maka kita masih rugi ya hitungannya karena tadi cuma ada penjualan sebesar 20.000. Nah, laporan ini juga bisa diekspor dalam bentuk Excel maupun PDF. Nah, teman-teman juga bisa ngecek laporan lain seperti laporan pajak, kemudian laporan stok di sini. Nah, sekian video simulasi dari saya untuk Study Case Cafe. Sampai jumpa di video selanjutnya.